malam, Bapak, Ibu, dan Mas Mbak Asdos. Jadi di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang marketing dari brand something. Jadi di sini saya akan memulai presentasinya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Angelika Ardila Chandra dengan NRP 50312411096. Saya Satrio Brigade Widianto, LRP Bank saya 093. Perkenalkan, saya Rifki Kurniawan, NRP 078. Dan saya Rivaldo Faris dengan NRP Akhir 099. Baik, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Rivaldo tentang company profile dari brand something. Baik, di sini company profile dari Something. Nah, Something sendiri itu adalah brand kecantikan lokal di Indonesia yang berdiri pada tahun 2019 di bawah PT Royal Pesona Indonesia yang didirikan oleh Irene Ursula. Nah, fokus utama mereka itu adalah pada skincare dan kosmetik berbasis sains. Something sendiri itu menghadirkan produk berkualitas global dengan harga yang terjangkau, dengan mengusung tagline Science Meets Beauty. Nah, brand ini itu menjadikan pionir penggunaan bahan aktif seperti retinol, niacinamide, AHA, BHA, hingga centella asiatica dalam skincare lokal. Something juga itu telah meraih beberapa penghargaan seperti Shopee Awards, Tokopedia Beauty Awards, dan Forbes 30 Under 30. Nah, kini Something itu sedang melakukan ekspansi ke Asia Tenggara. Di antara negaranya itu adalah Malaysia, Singapura, dan juga Filipina, dengan visi menjadi Asia's next big beauty brand. Nah, brand ini tuh bukan sekedar label kecantikan, tapi simbol transformasi industri kosmetik lokal menuju arah yang lebih ilmiah, inklusif, dan berkelanjutan. For the next. Nah, selanjutnya ada brand profile. Nah, brand kecantikan lokal Indonesia Something ini sudah berdiri sejak 2019 yang di founding oleh Irene Ursula. Nah, apa sih ciri khasnya brand Something ini? Itu ciri khasnya itu kombinasi riset ilmiah dan juga tren global. Dan yang kedua ada bahan aktif, niacinamide, retinol, hyaluronic acid. Dan yang ketiga itu ada difokuskan untuk kulit orang Asia. Nah, yang selanjutnya itu ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasarannya itu ada apa aja? Itu ada omnichannel dan juga desain kemasan modern dan kampanye edukatif. Nah, omnichannel itu seperti e-commerce dan juga toko fisik lainnya. Nah, dan yang ketiga itu ada nilai brand. Nah, nilai brandnya itu ada keberlanjutan dan juga inklusivitas. Yang keempat, ada ekspansi yang menuju pasar Asia Tenggara dan pelopor inovasi kecantikan lokal. Next. Baik, selanjutnya ada profil produk dari Something. Nah, Something itu menghadirkan berbagai produk kecantikan yang diformulasikan untuk kebutuhan kulit Asia. Fokus utama mereka adalah skincare berbahan aktif seperti niacinamide dan lain-lainnya. Nah, produk mereka itu mencakup serum, cleanser, toner, moisturizer, sunscreen, dan exfoliator yang dirancang itu secara ilmiah untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami konsumennya. Nah, selain skincare juga, Something itu mulai mengembangkan produk mereka ke lini makeup seperti cushion foundation, loose powder, lip tint, eyebrow gel, dan eyeliner. Nah, meskipun mereka masih baru itu, tapi produk makeupnya tetap ringan, skin friendly, dan cocok untuk pemakaian sehari-hari. Berikut ada foto-foto dari bestseller mereka. Boleh next. Nah, selanjutnya ada target konsumen. Nah, Something ini hadir sebagai merek perawatan kulit lokal yang memahami kebutuhan unik di generasi muda Indonesia pada saat ini. Nah, itu dengan menargetkan audiens yang berusia 15 tahun hingga 35 tahun. Nah, Something ini juga menggabungkan fondasi ilmiah yang kuat dengan nilai-nilai etis yang sangat dihargai oleh generasi Z dan juga milenial ini. Kami mengerti bahwa konsumen modern tidak hanya mencari produk yang efektif, nah, tetapi juga solusi yang sejalan dengan gaya hidup bertanggung jawab mereka. Samping juga menawarkan inovasi skincare dengan standar global, namun diproduksi secara lokal. Nah, yang menjawab kebutuhan akan produk yang berbasis sains, aman, dan juga ramah lingkungan. Next.
Nah, target konsumennya itu ada 4, yaitu terbuka pada tren, skill intelektual, sadar lingkungan, dan juga mendukung lokal. Nah, terbuka pada tren itu karena 65% Gen Z dan milenial memilih produk skincare berdasarkan inspirasi sosial. Konsumen something itu adalah individual yang digital savvy dengan literasi skincare yang tinggi, nah, mencari produk efektif yang selaras dengan nilai personal mereka, keberlanjutan, etika, dan kehalalan. Next. Nah, selanjutnya ada inovasi berbasis sains, nilai etis dan keberlanjutan, kebanggaan lokal, dan kualitas global. Nah, Something ini menemukan posisi yang ideal di pasar skincare Indonesia yang menawarkan produk berbasis sains dengan harga yang terjangkau dan nilai etis, seperti kita jelaskan tadi. Next. Nah, produk benefit. Nah, apa sih manfaat produk ini? Yang pertama itu ada solusi untuk berbagai masalah kulit seperti jerawat, kulit kusam, hiperpigmentasi, dan juga tanda penuaan dini. Yang kedua ada kandungan aktif unggulan seperti Centella asiatica, AHA, ceramid. Dan ini teruji juga dermatologis dan aman untuk penggunaan jangka panjang. Transparansi dan informasi. Nah, itu manfaat dan cara pakai yang dijelaskan dengan jelas dan rekomendasi berdasarkan jenis kulit. Nah, Something ini lebih dari sekedar skincare, yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan edukasi konsumen akan perawatan kulit yang sehat dan bertanggung jawab. Next. Baik, selanjutnya di sini ada marketing problem analysis, yang dimana kita di sini akan menganalisis masalah dari pemasaran yang dilakukan oleh brand something. Yang dimana pada brand ini tuh awal munculnya itu menggait beberapa kepercayaan dari konsumen terhadap brand lokal. Padahal dari awal brand lokal itu sering kali dikucilkan karena brand lokal tuh kurang memiliki kualitas keamanan dengan keefektivitas yang baik. Tapi di sini something hadir dengan membawa kualitas keamanan dan efektivitas yang baik tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut dapat kita telaah bahwa tantangan-tantangan pemasaran yang dihadapi saat something saat ini, yaitu ada persaingan yang semakin ketat, kemudian perubahan preferensi konsumen yang tadinya konsumen sadar akan pentingnya bahan skincare, maka akan lebih kritis untuk memilih produk skincare. Kemudian yang selanjutnya yaitu kejenuhan pasar, yang dimana banyaknya produk yang di-share atau yang dikeluarkan oleh something akan membuat tren menumpuk sehingga banyak sekali manusia seperti kita yang tidak fokus pada satu persatu yang dikeluarkan oleh brand tersebut. Kemudian selanjutnya, apa upaya something agar bisa menghadapi masalah tersebut? Upaya-upaya yang dilakukan oleh something yaitu melakukan inovasi produk yang dimana beberapa skincare dan makeupnya tersebut bebas dari paraben dan beberapa lebih ringan. Kemudian selanjutnya yaitu memperluas segmentasi pasar yang dimana something tersebut tidak hanya untuk target pasar remaja, tapi juga orang dewasa yang dimana orang dewasa tersebut memerlukan skincare untuk penuaan dini seperti retinol dan juga retinal. Dan kemudian selanjutnya yaitu memperkuat edukasi melalui konten yang dimana konten-konten tersebut akan bekerja sama dengan beberapa influencer untuk uh, uh, melalui media sosial untuk mengedukasi beberapa para audiensnya. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan konsumen. Segmentasi pemasaran something dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Something juga memberikan pilihan yang beragam, sehingga variasi produk yang ditawarkan something menjadi rangkaian lengkap, dari mulai perawatan, pembersihan dasar, hingga serum pada kandungan aktif spesifik. Selain itu, something tidak hanya menjual produk skincare, tapi juga membangun ekosistem perawatan kulit. Inilah referensi dari Counter Keller. Next. Next. Nah, selanjutnya adalah market potensial. Pasar potensial something terutama pada Gen Z yang cocok untuk sektor kecantikan dan perawatan kulit dengan fokus pada orang dewasa dan terutama juga Gen Z. Seringkali Gen Z itu tertarik pada pemasarannya something yang modern digerakkan oleh influencer terkenal dengan harga yang cukup terjangkau dibandingkan skincare dari luar negeri, karena produk dalam negeri ini memiliki keunggulan yang memiliki harga yang lebih murah. Ini berikut adalah referensi dari Counter Keller. Next.
Selanjutnya adalah strategi kualitas produk dan pelayanan. Brand something secara konsisten menggunakan bahan-bahan aktif berkualitas dalam formulasi produknya, sehingga fokus pada kebutuhan kulit di Indonesia yang memiliki iklim tropis. Sehingga produk-produk dari something itu mengutamakan kebutuhan konsumen sebagai salah satu strategi produk dan pelayanannya. Sehingga brand mampu memposisikan dirinya sebagai produk premium tetapi memiliki harga yang ekonomis bagi masyarakat Indonesia dengan tetap menjaga margin bisnisnya yang sehat. Sehingga meskipun produknya itu berkualitas, tetap dapat dijangkau oleh konsumen Indonesia dan produknya tetap memiliki manfaat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hanya transparansi informasi produk. Inovasi yang dilakukan secara terukur sehingga memberikan jaminan kepuasan pelanggan, menunjukkan komitmen brand something dalam memberikan layanan yang terbaik. Next. Tanya, gimana nih something dapat membantu pemasar dapat membantu produk something dapat berkembang lebih baik. Brand harus mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan pelanggan dengan benar. Brand juga dapat mengkomunikasikan ekspektasi pelanggan dengan benar. Selanjutnya, brand juga dapat memastikan pesanan pelanggan dipenuhi dengan benar dan tepat waktu. Selanjutnya, brand juga dapat memeriksa apakah pelanggan dapat menerima instruksi pelatihan dan lain-lain. Selanjutnya, brand tetap bisa berhubungan dengan pelanggan setelah penjualan untuk memastikan mereka tetap puas akan produk yang telah mereka beli. Terakhir, brand dapat mengumumkan ide-ide pelanggan untuk meningkatkan produk dan layanan dan menyampaikannya ke departemen yang sesuai sehingga dapat meningkatkan kualitas produk, terutama di produk something yang lebih lanjut. Next. Jadi selanjutnya di sini ada analisis kompetitor, di mana di sini saya mengambil dari dua brand skincare yang lainnya selain Something, yaitu ada Azarin dan Madame G. Dan di sini dari brand Something sendiri dan brand Something, Azarin dan Madame G ini saya mengambil beberapa key success factors, yaitu ada product quality, price, market share, advertising, customer loyalty, brand equity, dan distribution network. Yang dimana ada beberapa rating yang sudah saya berikan dan hasil akhir dari Wake score-nya untuk Something mendapatkan 3,65, Azarin mendapatkan 3,35, dan Madame G mendapatkan 2,4. Dan di sini masih pada tahap analisis kompetitor, yang dimana something ada, dan di sini kita akan menjabarkan satu-satu dari case success factor tersebut, yang dimana dari produk quality-nya something itu memiliki kualitas produk yang tinggi serta fokus pada bahan aktif populer yang terbaik dan diuji oleh BPOM langsung. Kemudian untuk Azarin sendiri, produk yang digunakan dengan formulasi secara ringan dengan kualitas yang cukup tinggi. Namun untuk Madame G sendiri, dari segi kualitas memang sudah cukup baik, tapi dalam make up dan dibandingkan dengan produk skincare lainnya masih kalah dengan Something dan Azarin. Untuk price-nya, Something memiliki harga di kisaran 50 sampai 150 ribu, Azarin 20 sampai 100 ribu, dan Madame G 7 sampai 30 ribu. Untuk market share-nya, brand Something ini lebih populer di kalangan Gen Z, kemudian ada Azarin yang sukses dengan sunscreen yang sering kita temui sehari-hari. Untuk Madame G-nya sendiri, yaitu banyak beberapa influencer atau audiens yang sering menggunakan make up-nya. Kemudian untuk advertising sendiri, dari Something lebih aktif pada media sosial dan berkolaborasi dengan influencer. Kemudian untuk Azarin sendiri, viral marketing dari sunscreen-nya tersebut di beberapa platform e-commerce, yang kemudian Madame G fokus endorsement artis dan selebgram. Kemudian ada saluran distribusinya. Untuk Something, Azarin dan Madame G sendiri memiliki distribusi yang cukup sama, yaitu distribusi langsung dan distribusi gudang. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada saluran komunikasi, yang dimana 3 brand ini itu memiliki saluran komunikasi yang sama, yaitu omnichannel. Izin melanjutkan, selanjutnya adalah tren isu teknologi, terutama di skincare. Di tren global, ada pergeseran kuat antara produk wellness centric, terutama yang menawarkan hidrasi dan manfaat tambahan. Di Timur Tengah, serum mewah seperti hyaluronic acid dan tabir surya ber-SPF tinggi mendominasi pasar akibat iklim di Timur Tengah yang sangat gersang dan kering. Sementara di Amerika, permintaan produk clean beauty personalisasi semakin meningkat.
Di Eropa dan Inggris, keberlanjutan menjadi fokus utama, dengan 50% konsumen memilih merek ramah lingkungan. Sementara itu di Timur Tengah lagi menunjukkan potensi besar penggunaan AR dalam diagnosis kulit, mengingat 24,72% konsumen belum memahami jenis kulit mereka, terutama di iklim kering. Next. Selanjutnya impact terhadap produk something. Nah, dari isu-isu tadi memunculkan inovasi untuk something dapat memanfaatkan untuk inovasinya terhadap produknya, yaitu serum multifungsi yang mengandung bahan adaptif seperti niacinamide 5-10%, hyaluronic acid, atau retinol mikro yang formulanya dapat disesuaikan berdasarkan hasil kulit melalui bantuan kecerdasan buatan. Yang kedua, dapat memanfaatkan tren produk hidrasi dan perbaikan skin barrier yang populer di UK dan Timur Tengah. Selanjutnya ada moisturizer, dapat diformulasikan dengan ceramide kompleks dan sekualen dari tumbuhan yang cocok untuk berbagai iklim ekstrim. Next. Baik, selanjutnya ada communication strategy to customer. Yang pertama itu adalah memahami target audience. Nah, di sini tuh Something sendiri itu menargetkan kalangan Gen Z dan milenial yang berusia 15 sampai 35 tahun. Eh, Terutamanya adalah pelajar, mahasiswa, dan juga profesional muda yang sadar itu akan kesehatan kulit mereka, serta juga peduli terhadap keberlanjutan. Nah, melalui riset digital dan analitik media sosial, ditemukan itu banyaknya konsumen muda yang masih bingung tuh memilih produk sesuai jenis kulit mereka, dan juga khawatir akan efek samping dari produk tersebut, dan membutuhkan edukasi. Nah, Something itu merespon hal ini dengan strategi edukasi berbasis konten dan keterlibatan komunitas untuk membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Next. Baik, yang kedua itu adalah menentukan tujuan komunikasi. Nah, tujuan komunikasi Something sendiri itu yang pertama adalah membangun brand awareness dengan skincare lokal yang modern, aman, dan berbasis ilmu pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan edukasi konsumen mengenai kandungan bahan aktif dan cara perawatan kulit yang benar. Yang ketiga, ada menumbuhkan loyalitas merek melalui komunikasi yang transparan, etis, dan inklusif. Yang keempat adalah mempromosikan keberlanjutan dan dampak sosial melalui program-program. Boleh di next. Baik, yang ketiga adalah memilih media saluran. Nah, di sini ada pertama digital platform. Itu buat media utama dari Something untuk menyampaikan edukasi mereka melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Lalu yang kedua ada website resmi atau e-commerce sebagai media utama untuk melakukan penjualan. Lalu yang ketiga ada toko retail. Nah, Something sendiri menerapkan strategi omnichannel. Jadi walaupun mereka fokus digital, mereka juga berkolaborasi dengan toko fisik seperti Sosiola ataupun Watsons. Lalu yang keempat ada influencer dan key opinion leader marketing. Jadi Something itu berkolaborasi dengan tokoh-tokoh ternama untuk membangun kepercayaan dari konsumen mereka. Boleh di next. Yang keempat ada pesan utama dan kreativitas konten. Di sini Something menyampaikan beberapa pesan-pesan. Yang pertama ada Science Meets Science. Kedua ada Be Confident in Your Skin. Yang ketiga ada Clean Beauty of Power. Boleh deh. Yang kelima ada strategi komunikasi sosial dan dampak masyarakat. Nah, di sini tuh Something menunjukkan tanggung jawab sosial mereka itu melalui program-program keberlanjutan. Seperti yang pertama, sustainability dan eco-friendly packaging. Mereka itu menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang. Kedua ada program daur ulang, Something Recycle Me. Mereka mengajak pelanggan mengembalikan botol kosong untuk ditukar dengan reward point. Lalu yang ketiga ada dukungan UMKM dan komunitas lokal. Ya, dan mereka menggandeng produsen lokal dan konten kreator lokal untuk pengembangan produk, distribusi, atau hingga promosi. Lalu ada kampanye kesehatan kulit remaja. Mereka bekerjasama dengan sekolah-sekolah dan komunitas. Boleh di next. Baik, yang terakhir ada evaluasi strategi. Nah, di sini tuh evaluasi strategi mereka itu tuh mengukur keefektivitas uh, pemasaran mereka.
Yang pertama melalui engagement rate dan reach. Jadi dari jumlah akun yang dijangkau oleh konten mereka. Yang kedua ada conversion dan retention rate di e-commerce. Dari persentase orang yang mengunjungi produk mereka di e-commerce, lalu melakukan pembelian, dan juga setelah melakukan pembelian itu apakah mereka melakukan pembelian sekali lagi. Lalu yang ketiga ada ulasan produk dan rating bintang. Seperti yang kita ketahui, kalau sudah membeli produk di e-commerce, kita biasanya dapat memberikan review ataupun rating bintang dari 1 sampai 5. Nah, di situ something menilainya sebagai menilai kepuasan konsumen mereka. Lalu yang keempat ada feedback kualitatif. Ini hampir sama seperti yang nomor 3, cuman melalui DM, komentar, atau customer service. Boleh next. Nah, selanjutnya ini ada iklan yang dilakukan oleh Something. Nah, Something ini merupakan salah satu merek skincare dan kosmetik lokal yang terkemuka di Indonesia yang berhasil menembus pasar dengan pendekatan periklanan dan juga pemasaran modern berbasis data seperti serta adaptif terhadap perubahan tren dan juga perilaku konsumen. Nah, Something ini tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun koneksi emosional dengan konsumen melalui pendekatan digital yang kuat, kolaborasi yang strategis, dan kampanye yang relevan secara sosial dan juga budaya. Next. Nah, selanjutnya ada personal selling. Nah, Something ini menerapkan strategi personal selling modern dengan mengedepankan interaksi langsung dan juga edukasi konsumen melalui PT advisor di toko fisik seperti Watsons dan juga Guardian. Konsumen mendapat konsultasi kulit dan rekomendasi produk yang sesuai kulitnya. Selain itu, event seperti beauty workshop dan juga roadshow di berbagai kota dimanfaatkan untuk mendemonstrasikan produk secara langsung. Nah, strategi ini efektif untuk membangun kepercayaan dan juga loyalitas konsumen terhadap brand Something ini. Next. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu ada sales forecasting yang dimana pendapatan Something di sini tumbuh pesat sebanyak 5 miliar pada tahun 2021. Dan pada tahun 2023 menjadi 251 miliar yang dimana hal ini mencerminkan peningkatan yang sangat signifikan atau tajam miliar ini dari di mana tertajam lebih dari 251 miliar daripada pada tahun 2003 daripada 2023 dan pada tahun 2025 diperkirakan juga pendapatan Something akan melebihi 251 miliar karena semakin tahun akan semakin pesat yang dapat dilihat juga dari beberapa produk yang dikeluarkan oleh Something akan lebih hype daripada sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan yang kami dapatkan itu. Something itu udah berhasil memposisikan diri mereka sebagai sains yang relevan bagi konsumen muda dengan strategi segmentasi yang tepat dan pendekatan komunikasi. Lalu Something juga mampu membangun loyalitas dan koneksi emosional yang kuat dengan konsumennya. Nah, keberhasilan ini juga itu diperkuat oleh ada adopsi prinsip value-based marketing, di mana kualitas produk diiringi dengan nilai-nilai seperti keberlanjutan, transparansi, dan keberpihakan kepada isu sosial. Nah, meskipun demikian, Something itu tetap menghadapi tantangan seperti kejualan pasar, meningkatnya tuntutan terhadap green beauty, serta ekspektasi konsumen akan personalisasi, akan transparansi produk. Boleh next. Baik, selanjutnya ini saran yang mungkin kami dapat berikan. Nah, untuk menjaga daya saing itu, yang pertama ada mempertegas identitas merek dari Something itu agar tetap menonjol di tengah kompetisi yang homogen. Yang kedua adalah terus berinovasi melalui riset dermatologis. Lalu yang ketiga menjadikan keberlanjutan sebagai inti strategi, bukan hanya sekedar nilai tambah. Yang keempat ada mengintegrasikan teknologi untuk memberikan pengalaman skincare yang lebih personal dan interaktif. Yang memperlima adalah ekspansi ke kawasan Asia Tenggara yang memiliki karakteristik konsumen serupa. Boleh di next. Dan ini adalah referensi yang kita pakai. Di sini kita mendapatkan referensi dari buku maupun jurnal. Dan sekian presentasi dari kami.
dari kelompok 5. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Selamat malam.